Profesor Dr. Jagal Wiseso Marseno, Ketua Forum Ketahanan Nasional, dalam bedah buku kuliah keistimewaan Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada Fakultas Teknologi Pertanian, menyampaikan Indonesia kalau tidak dikelola dengan baik berpotensi pecah menjadi 8 negara. Pertanyaan itu oleh Brigjen TNI Rahmat Puji Susetyo SIP MSI dijawab di dalam forum Seminar Nasional Refleksi Akhir Tahun dan Harapan Indonesia ke Depan dalam Perspektif Ketahanan Nasional. Brigjen Rahmat Puji Susetyo adalah Kepala Badan Intelijen Daerah Istimewa Yogyakarta yang sehari-hari memang selalu mencermati permasalahan yang merongrong keamanan, ketertiban dan keutuhan NKRI. Seminar diselenggarakan oleh Sekolah Pascasarjana Doktor Ilmu Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada, Senin 16 Desember 2024. Jogja itu miniatur dari sebuah negara. Negari Yogyakarta. Apakah masih istimewa atau mau kita seperti apa? Itu kita desain sendiri. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan ini mari kita jawab dengan merenung nanti sebelum tidur apakah Indonesia akan pecah. Menurut kajian, ya, ini bukan politis tapi akademis, bahwa Indonesia potensi pecah menjadi 8 negara. Potensi Pak Kubi, potensi bisa membesar, bisa mengecil tergantung kita. Sekarang adalah Kabinda Daerah Istimewa Yogyakarta, dan beliau merupakan salah satu alumnus dari Visipol UGM. Ya, tepuk tangan lebih dahulu. Jangan untuk S2 beliau ditempuh di kajian strategis di UI. Dan untuk masalah penugasan beliau memang sudah tidak bisa kita lawan lagi lah, karena beliau dari pasukan khusus di Indonesia, langsung anak buahnya Bapak Prabowo. Mungkin untuk lebih singkatnya lagi, mungkin nanti kalau ada yang bertanya silakan saja, dan langsung untuk pada beliau langsung kami persilahkan. Terima kasih. Langsung saja. Ya, ini Mas ini udah, kalau pacu kuda itu kalau udah mic berbunyi udah nggak doyan makan, ini pengen langsung dapat materi langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sangat saya hormati Pak Prof. Armadi Armawi selaku pimpinan Ketua Program Studi Nasional UGM, para pembicara narasumber di ruang Zoom ada Pak Laksmana Sukadi. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kemudian ada Pak Diman Nabi. Kemudian para tamu undangan sekalian, ada Prof. Jagal dan para pengajar di Pascasarjana dan adik-adik rekan semua peserta seminar pada pagi ini. Tentu sangat bahagia sekali saya bisa hadir di ruangan ini, dan saya senang setelah kembali berhadapan dengan mahasiswa, kembali ke situasi saya dulu. Sebelum saya mulai, saya bukan akademisi, saya praktisi. Nanti saya pengen berbagi. Saya tidak mengajar, Pak. Kalau mengajar ini bagian dari dosen-dosen, itu yang mungkin secara akademik mumpuni lah. Saya praktisi yang mungkin sedikit punya pengalaman dibanding rekan-rekan mungkin pada saat di sini, sehingga pengalaman ini bisa kita tularkan lah, mungkin apa yang perlu kita lakukan. Saya praktisi ketahanan nasional pada itu. Hampir 30 tahun saya dinas di militer. Saya SPK 95, lulus dari UGM, tadi disampaikan lulus tahun 94, lulus 95 masuk tentara. Hampir 30 tahun saya dinas, dan setengahnya lebih saya di pasukan khusus, lebih khusus lagi di Sandi Yuda, di kira-kira di intelijen. Ini cocok dengan bahasa ini. Saya hanya berbicara di bidang korupsi saya, karena saya aktivis, saya praktisi, saya lebih banyak nanti bercerita tentang situasi yang saya hadapi, bagaimana Indonesia ini, kemudian bagaimana solusi-solusi yang pernah kita lakukan, bagaimana membuat Indonesia ini lebih baik ke depan.
kemudian saya Kabida jadi terakhir sebelum di sini saya adalah KPU itu wakil Kabida di Papua 2,5 tahun. Ketika saya di Kopassus lebih banyak waktu saya di daerah konflik, sehingga ini mungkin menjadi hal yang bisa saya sampaikan nanti pada rekan-rekan semua, pada peserta diskusi ini, bagaimana kita mengelola Indonesia, bagaimana sih situasi Indonesia ini. Ya, kalau dibilang tadi kita lebih bodoh dari generasi Soekarno-Hatta, itu ada benarnya juga Pak. Tapi ya kita berusaha membuat itu lebih baik. Dan bagaimana kebodohan ini tidak menjadi yang sesuatu yang rusak. Nah, kalau sudah bodoh rusak ini bahaya. Ya, bagaimana kita buat baik. Jadi waktu saya lebih banyak di daerah konflik, bagaimana mengatasi konflik di Indonesia. Mulai dari tim-tim saya lama juga di sana, kemudian di Aceh, di Papua apalagi lama lagi, kemudian di konflik Ambon dan nah ini nanti yang kami mau sampaikan pada rekan-rekan semua yang ada di ruangan ini. Dan karena saya Kabinda Jogja, saya akan lebih banyak bicara tentang Jogja. Tapi saya katakan yang situasional, karena Jogja ini memang ya terukur Pak. Ini jadi memang Jogja itu miniatur Indonesia. Kalau kita bisa bicara Jogja itu sama, kita bisa bicara tentang situasi di nasional ini. Ya kita mulai ya awal keterangan nasional. Bagaimana kita bicara keterangan nasional ini ya, ini kan menyangkut bagaimana kehidupan bangsa ini ke depan ini. Bagaimana bangsa ini bisa bertahan di Indonesia ini. Kalau Indonesia bertahan, ya, mulai kita tahun 45 Indonesia ya, sampai sekarang masih bertahan. Insya Allah masih bertahan dalam situasi yang lama. Tapi kita nggak tahu ke depan. Kalau kita tidak kelola baik, ya, bagaimana kita kelola ekonomi kita supaya ekonomi yang tahan gitu ya. Bagaimana politiknya juga tahan, kemudian di aspek sosial ekonomi juga bertahan. Ya kita insya Allah bisa dijaga. Tapi kalau tidak ya akan berbahaya. Gitu. Dan ini kan campuran luar biasa. Kami bagian kami ya, saya bekerja di bidang intelijen. Ini sama dengan mungkin aparatur negara yang lain lah, hanya pada sudut pandang sisi-sisi yang berbeda. Nah, kita tidak bersifat langsung lah. Lebih kalau intelijen kan prajurit bayang-bayang, bagaimana nggak kelihatan tapi hasilnya ada kelihatan. Beda sama TNI, Polri yang memang masih bersentuhan dengan masyarakat atau mungkin dari bidang lain lah gitu ya. Nah ini kalau kita melihat bagaimana untuk menjadi bangsa yang kita tahan sampai ke depan ini perlu peran intelijen juga. Bagaimana kita memberikan masukan, bagaimana kita menilai situasi, bagaimana kita menilai ancaman gitu ya. Karena kadang-kadang orang tidak tahu, tapi kita tahu. Jogja, saya sering diskusi dengan Pak Sultan di Publik secara khusus, atau saya minta menghadap. Kalau ada perkembangan situasi yang kira-kira Pak Sultan perlu ngambil langkah ini, gitu. Saya sampaikan dan eksekusinya cepat itu. Jadi kalau kita melihat Jogja, ya memang ini memang seperti barometer nasional. Nah, kalau terjadi semua aspek masalah ancaman itu ada di Jogja. Kelihatan tenang, ya kan tenang itu tidak bisa kita berdoa mudah-mudahan Allah beri keamanan, tidak bisa. Itu harus kita ciptakan. Saya bagian dari menciptakan bagaimana mengidentifikasi ancaman itu, seperti ancaman apa, ancaman dan apa kira-kira langkah-langkah bisa diambil seperti itu. Ya kita sampaikan ke Spang sebaiknya begini, Pak Gubernur sebaiknya langkah begini. Karena kita tidak bisa, saya tidak bisa bersentuhan langsung dengan instansi yang terkait yang itu mengeksekusi di lapangan. Saya juga tidak bisa perintahkan Polda, tidak bisa perintahkan Danrem untuk menggerakkan pasukan, tidak. Tapi masukan-masukan itu lewat gubernur bisa disampaikan sebaiknya begini dan langkah-langkah itu diambil. Atau mungkin terkait dengan ini kesebab seperti apa, kesebab Pol atau insight terkait dinas kebudayaan bisa kami sampaikan. Dan kadang-kadang itu tidak bisa dilihat orang lain, tapi kita harus lihat. Dan kalau dibiarkan, ya nanti ini masalah. Jogja ini luar biasa. Mungkin kalau bapak-bapak ibu sekalian yang lama di Jogja, Pak Maidi, Pak Jaka sangat tahu situasi bagaimana dinamika Jogja ini. Luar biasa dinamikanya. Nah ini bisa terkendali karena ada faktor sultan juga, tapi ada faktor-faktor bagaimana kita bisa bersatu di antara stakeholder yang ada ini. Bagaimana dinas-dinas terkait itu bisa TNI Polri dan kami juga yang kerja di situ. Nah sehingga kalau kita berbicara Jogja, kita bikin aman, mudah-mudahan di situasi nasional juga aman. Karena isu-isu ini saya sampaikan, isu-isu banyak isu-isu nasional itu digodok di Jogja Pak. Jadi sumber-sumber isu di Jogja. Tapi kenapa tidak muncul di Jogja? Karena kita bisa tangani secara baik. Nah mudah-mudahan saya sangat berharap pola-pola penyelesaian masalah di Jogja ini bisa menjadi pola yang diadopsi secara nasional. Sehingga kita tidak kesulitan. Banyak Pak. Jadi masalah Jogja ini kalau kita tidak tangani secara baik itu luar biasa. Mau politik, ya, mau ideologi ada semua. Dan
nanti saya terangkan dan berikutnya. Misalnya indeks, kalau kita lihat indeks ketahanan nasional di secara nasional, kita lihat memang kita ini memang rawan, agak berbahaya posisi-posisi yang ya kalau kuning itu warning hati-hati lah. Memang belum rawan, tapi ini angka-angka ini saya memang tidak terlalu suka lah dengan angka-angka itu, silakan angka. Tapi bagaimana nyatanya itu seperti apa? Nah, kadang-kadang orang menilai Jogja seperti ini tidak, yang penting aman. Bagaimana situasi masyarakat bisa bekerja, mau angka-angkanya seperti apa, nggak masalah. Jangan kita terpaku angka. Pak Prabowo kan nyampaikan, nggak usah lah, kita nggak usah bangga dengan masuk ke G20, tapi nyatanya masih banyak orang miskin tidak gitu, sejahtera tidak gitu. Nah, angka-angka ini bisa patokan bagaimana kita melangkah sebelumnya. Nah, kalau kita melihat memang kalau menaik ketahanan nasional, ya memang ada ancaman-ancaman yang itu juga ada di Jogja. Kalau ideologi secara ideologi Jogja lumayan itu sampai sekarang. Dan ini bukan di Jogja, Pak. Kalau saya potret Jogja, karena saya sudah keliling di beberapa daerah, gitu ya, kira-kira itu sama juga terjadi. Kalau kita ngomong masalah ideologi Pancasila yang masih berbenturan dengan memang ini di Jogja terjadi, Pak. Dan insya Allah di tempat juga terjadi. Dan saya ikut itu, saya pastikan itu terjadi juga. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan itu supaya ini tidak menjadi isu liar, apalagi sampai menjadi permasalahan kompleks secara terbuka. Di Jogja ada, Pak, jangan dibilang Jogja terang-terang, ada gereja ditolak, ada masjid ditolak, ada. Nanti di belakang saya jelaskan lah. Kemudian sosial budaya, bagaimana intoleransi korupsi, itu juga ada semua. Jadi jangan dibilang Jogja yang aman, tentrem, terus tidak ada masalah, ada. Jadi kalau kita bisa memotret Jogja, saya kira ini potret secara nasional. Nah, cuman bagaimana menyelesaikan masalah itulah bedanya. Di Jogja, cara penyelesaian masalahnya jauh lebih baik dibanding daerah lain. Artinya kalau kita tidak bisa lakukan langkah-langkah di Jogja ini ya terjadi, Pak. Bagaimana demo kaki 5 itu, kaki 5 sudah digusur, Pak, diusir dari tempatnya, sudah anak-anak jualan situ. Tapi demonya aman-aman. Kalau Tanah Abang udah bakar korban, Pak, itu sudah gak jelas. Satpol PP nanti bisa sini aman aja gitu. Bukan terus tidak ada masalah-masalah itu. Nanti saya jelaskan lagi. Ini kemudian lanjut. Nah, ini kalau kerapuhan ya memang kalau kita bicara Indonesia tadi ya, ini memang ya kondisi yang tidak terlalu menyenangkan. Masalahnya semua ada, hanya sejauh ini kita masih bisa mengendalikan. Bapak Ibu peserta seminar sekarang percayakan pada kami lah, pada TNI Polri, ya, pada aparat pemerintah untuk bisa menyelesaikan ini. Karena sumber-sumber masalah itu ada dan masih ada sampai sekarang. Kalau kita mau menutup masalah itu nggak bisa, tapi bagaimana kita bisa mengendalikan masalah-masalah itu? Ya tugas kami adalah memberikan masukan tentunya. Bagaimana ini seperti apa situasinya? Seharusnya apa yang harus dilakukan? Itu yang dilakukan. Nah, kalau kita tidak nilai secara baik, ini bahaya. Karena kalau kita melihat bahwa situasi-situasi ini memang ya ada di semuanya, Pak. Ancaman-ancaman seperti ini terjadi. Tapi bagaimana kita mengatasi? Mungkin ada di satu daerah tidak bisa secara baik mengatasi itu, sehingga terjadi gejolak sampai terjadi konflik mungkin secara terbuka gitu ya. Nah, kita tidak harapkan. Saya ini sangat berharap Jogja ini menjadi contoh, dan selalu saya sampaikan pada siapapun, lihatlah pola Jogja bagaimana menyelesaikan ini. Ya memang beruntung Jogja ada sultan, tapi bukan cuma sekedar itu, tapi bagaimana juga di masyarakatnya diajak untuk bisa sama-sama kita menyelesaikan itu. Sehingga kalau kita pola-pola Jogja ini bisa selesaikan, saya kira dengan pola ini secara nasional juga akan lebih menyenangkan tentunya. Ya pola-pola ini, bagaimana orang Jogja ini dengan indeks kemiskinan paling, orang daerah paling miskin tapi tidak berontak gitu. Tapi Sultan sampaikan, hati-hati Pak Rahmat, Pak Pemidan, kalau sampai orang miskin turun ke jalan, hati-hati, itu sudah bahaya. Orang lapar, orang miskin, orang lapar turun ke jalan, nah ini yang kita cegah, jangan sampai mereka seperti itu. Kalau kita belum bisa mengatasi kemiskinannya, paling nggak mencegah mereka nggak turun ke jalan gitu. Mencegah mereka supaya tidak ada yang provokasi, kan itu penting. Kalau menghilangkan kemiskinan ya susah, Pak, itu kan panjang jalannya. Tapi mencegah untuk tidak terprovokasi, itulah tugas-tugas yang bisa kita lakukan. Mencegah mereka tidak turun ke jalan. Terus ke jalan boleh lah, tapi tidak buat masalah yang besar gitu ya. Inilah pola-pola ini yang perlu saya kira dikerjakan di tempat lain juga. Yang selalu saya sampaikan pada kesempatan saya bicara selalu saya sampaikan ini. Dan itu bisa sebenarnya kalau kita mau lakukan itu. Gitu. Lanjut. Nah ini kalau kita lihat ini Jogja ya. Nah indeks ancaman kalau kita berbicara ancaman itu percaya BIN, karena yang keluarkan indeks itu BIN. Kalau indeks ancaman nasional itu BIN. Nanti di breakdown lagi ada indeks ancaman daerah, provinsi, di kabupaten. Kita bikin seperti ini ya. Kalau di Jogja situasinya masih
masih kondusif aman, dan sejak saya masuk indeksnya makin menurun. Akhirnya ancaman-ancaman itu semakin moderat, situasi moderat. Tapi bukan berarti terus tidak ada ancaman. Ini karena kerja, Pak. Ya bukan cuma kami, bukan cuma dari BIN, tapi ini semua. Kalau kita mau bekerja semua, maka ancaman itu boleh tetap ada. Tapi bagaimana kita bisa menyelesaikan ancaman itu lebih penting menurut saya. Jadi kalau angka-angka silakan aja. Kita angka itu patokan awal. Bagaimana kita bisa bekerja? Indeks itu ya bisa tinggi, bisa rendah, tapi bagaimana dengan indeks itu kita tahu. Sekarang kita tahu petanya seperti apa, ya kita selesaikan. Nah kalau kita lihat memang di Jogja ini masih moderat. Kemudian apa aspek tertinggi ini? Tertingginya di posisi HANKAM. Misalnya contoh begini saja, demo Papua Merdeka, kecuali di Papua sana ya, itu yang ada cuma di Jogja. Di tempat lain itu dihantar, pasti tidak boleh. Di sini boleh, karena Sultan memberikan uang. Nah, tapi bagaimana uang ini tidak dimanfaatkan secara yang tidak bertanggung jawab? Nah, makanya kita kemarin kerjasama dengan Polda semacam Pak Sultan juga menyampaikan bagaimana kalau itu demo, saya tidak bisa bayangkan demo dulu itu ya, demo Papua Merdeka di titik nol, itu garis itu sungguh filosofis, itu sungguh artinya tempat yang ya sakral, terhormat. Demo apa saja boleh lah, kami sampaikan ke Pak Sultan. Pak Sultan kalau Bapak Nasional memberi ruang itu bagus sih, cuman mohon maaf kalau sekarang separatisme ya nggak bisa, tidak akan ada tempat situ. Iya saya tidak ada tempat Pak untuk taruh, tidak boleh. Tapi ya ini kan demokrasi, tapi ya demokrasi seperti apa? Masa iya itu sungguh filosofis dipakai kayak gitu? Oh ya kalau gitu gimana? Ya udah belokkan aja, nggak usah. Sehingga bukan terus melarang demo ya tidak, karena Jogjanya indeks demokrasi tertinggi loh, supaya kalian tahu karena apa? Semua diberi ruang di situ. Tapi bagaimana kita memberi masukan pada Pak Sultan, ruang ini ya jangan dikotori, sama dengan misalkan kan ya minum ciu di masjid tidak boleh gitu. Ya kalau minum di luar lah, tapi kan aturan apa ya nggak ada yang larang juga, tapi ya tahu diri lah. Kalau mau mabuk ya jangan di masjid gitu, kira-kira kan gitu. Nah kemarin kita sudah satu sepakat suara, sehingga selain itu kita ya menjaga marwah Jogja juga. Jangan sampai kalau bayangkan kalau kemarin ribut, mungkin rekan-rekan juga lihat kalau itu ributnya di titik nol apa yang terjadi Jogja ini. Nah, karena ribut agak jauh ya tidak apa-apa. Nah, karena kita tahu, karena jauh hari sebelumnya kami sudah tahu ini akan terjadi ribut. Maka kami sampaikan Pak Sultan ini sebaiknya di sana ya. Dan itu diikuti sehingga kita bisa minimalisir. Nah kayak gini-gini. Nah saya dari angka-angka itu saya nggak perlu khawatir karena sebenarnya kalau kita ambil langkah-langkah yang tepat itu bisa. Jadi Jogja ini kalau ancaman paling tinggi. Kalau kita mau radikal kanan, salah satu penyumbang kenapa indeks ancaman Jogja ini tinggi? Ya sebenarnya tidak tinggi, moderat ya. Tapi perlu rekan-rekan ketahui juga bahwa penyumbang terbesar adalah salah satu adalah radikal kanan. Dan orang nggak tahu itu masa iya Jogja? Iya memang seperti itu. Jadi di Jogja ini eksamiter banyak. Ya. Kalau saya sering sampaikan di setiap forum. Jadi kalau ada mantan napi teroris, jadi kalau mungkin dari Nusa Kambangan keluar itu, mampir Jogja dulu Pak. Nanti Pak Rizky tahu lah nangannya kayak gitu. Kalau nggak mau Solo, mampir Jogja dulu. Kenapa? Habis itu mungkin dia kalau dia rumahnya Bima, pulang ke Bima, pulang ke Makassar, mampir dulu karena ada sesuatu mungkin gitu. Belum lama 3 bulan lalu BNPT merilis pembubaran CI. Ada 160 orang Jogja ini 160 orang. Kaget-kaget juga. Ada juga Munasnya apa pertemuan nasional MMI di mana nggak boleh Pak, ditolak di Solo kan. Tapi di Jogja boleh. Tidak apa-apa sih kayak gitu. Itu kan bagian dari demokrasi. Tapi jangan sampai ini disalahgunakan. Artinya potensi-potensi masalah itu bukan nggak ada besar. Sehingga itu yang membuat indeks ancaman ya untuk Jogja ini tidak terlalu menggembirakan lah. Untuk kita lihat potret Jogja yang orang lihat aman ini sebenarnya buat saya tidak menggembirakan karena angkanya juga harusnya ini hijau lah kalau Jogja itu. Tapi nyata tidak. Tapi ini kalau tidak kita bisa kendalikan secara baik ini ya karuan pasti. Sehingga ini selalu kita ambil langkah-langkah pendekatan dengan satuan instansi lain untuk kita bagaimana potensi ancaman, potensi masalah ini tidak menjadi sesuatu yang terbuka gitu. Itu yang penting. Potensi masalah nggak bisa kita cegah Pak, karena ya hidupan manusia dinamika kan tinggi sekali ya. Tapi bagaimana ini tidak berkobar-kobar gitu. Kalau api tetap api yang kecil tidak menjadi api yang membakar semuanya. Karena kalau Jogja terbakar luar biasa. Ya, kita lihat lah kalau secara politik, ya, politik juga masuk itu juga tinggi. Petisi tentang terkait pemilu itu kan asalnya Jogja dan itu merambat kemana-mana. Tapi di Jogja mana-mana aja, ada demo-demo yang terlalu besar terkait dengan itu. People power itu Pak Amin Rais sampaikan dari sini, tapi ributnya di Solo di tempat lain gitu kan. Nah
Nah, karena kita bukan berarti kami di sini tenang, oh yang penting jangan di sini, kau boleh tempat kayak gitu juga, tidak boleh juga. Prinsip kami adalah saya sampaikan kepada kawan-kawan juga, jangan memindahkan permasalahan tempat orang lain. Kita selesaikan sini, minimalisir supaya tidak terjadi tempat lain juga. Ya kalau kita usir gampang aja Pak, kamu nggak usah demo sini. Bagaimana ya, maaf misalnya demo Papua kita tempat lain nggak boleh, nah, karena Jogja boleh, lari ke Jogja semua Pak. Tapi bagaimana kita antisipasi ini gitu? Nah ini yang kita koreksi dan masuk pendekatan-pendekatan yang mungkin tidak bisa kita sampaikan di sini lah gitu ya. Nah ini sehingga kalau angka-angka ini sudah, ini bagian dari yang harus kita ketahui, tapi dari itu bagaimana kita ambil langkah-langkah yang itu bisa membuat situasi lebih baik ke depan gitu kira-kira. Nah ini kalau angka-angka memang ya seperti ini, memang toleransi juga masih besar potensinya ya, dan itu ada. Tapi bagaimana ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan gitu ya, sampai ke mana-mana gitu. Dan ini sejauh ini bisa kita kendalikan secara ya dengan apa yang sudah kita lakukan ya. Nah, lanjut. Nah, kalau kita nanti kita lihat lanjut. Ini dinamika yang tadi awal tadi saya sampaikan sedikit ya, memang di sini luar biasa. Jadi aktivitas kelompok kanan ini banyak. Dari awal saya cuma ada JI dibubarkan ini 160 itu banyak. Pak itu ukuran Jogja yang provinsi kecil itu ya. Kemudian kegiatan-kegiatan kelompok kanan luar biasa. Ya tapi ini ya itu sudah bagian dari kehidupan manusia, dan apa-apa nggak mungkin kita cegah juga. Orang punya pemikiran-pemikiran yang mungkin agak ekstrim, agak berbeda dengan kawan-kawannya, ya sudah sunatullahnya itu memang begitu. Tapi bagaimana ini tidak menjadi sesuatu yang menakutkan, yang sampai mempengaruhi kehidupan masyarakat secara umum. Nah, kalau ini sampai mempengaruhi, nanti akan berpengaruh pada ekonomi segala macam. Ada demo sedikit saja di Jogja ini berpengaruh. Kalau berpengaruh, saya sampaikan, ini kalau sampai ada huru-hara atau hal kecil saja, ini pasti pengaruhnya langsung ke kehidupan manusia, kehidupan masyarakat Jogja. Karena orang Jogja sangat di sektor pariwisata, UMKM kan sangat tergantung dengan banyaknya orang yang datang ke sini. Nah, ketika itu tidak kita bisa selesaikan, pasti akan merembet ke masalah lain, karena orang takut datang ke Jogja. Ketika datang orang tidak berani datang ke Jogja, maka akan ada ekonomi yang tidak berputar. Nah, ketika itu tidak berputar, ya tetap miskin aja orang itu. Miskin sumber masalah. Kemiskinan kan sumber kekuburan gitu. Bahaya. Sehingga provokasi-provokasi itu akan sangat lebih mungkin dilakukan ketika seperti itu situasinya. Nah ini yang kita jaga. Boleh berbeda sih, tidak ada masalah. Karena Sultan juga beruang dan kita hormat lah Sultan dengan situasi itu. Tapi jangan ini salah gunakan. Bahkan hal-hal kayak gini ya, kemarin ada miras segala macam, termasuk masalah-masalah ya ideologi ini ya. Kalau pekanan nanti berikut saya sampaikan juga. Dan ini tidak bisa kita hindari. Tapi ya bagaimana kita bisa menyelesaikan. Ada demo Palestina, demonya yang demo nasional juga terkait nanti ideologi kaitkan dengan miras segala macam di Jogja luar biasa. Dan ini sejauh ini masih kita bisa kendalikan. Mudah-mudahan pola-pola ini yang kita gunakan bisa di tempat lain. Walaupun dia karakter masyarakat beda. Ini kita diuntungkan juga karakter masyarakatnya. Kemudian ya aparaturnya itu bisa menyelami bagaimana ini karakter masyarakat, sehingga kita ambil langkah-langkah yang memang sejalan dengan karakter masyarakat. Karena tidak semua juga pola-pola yang dilakukan, karena biasanya kalau komandan model tempat Jogja ngampungan itu bahaya Pak. Wah itu sudah nanti gak karuan. Makanya orang-orang yang paham ya bisa menyatu dengan masyarakat. Pak Kapolda ini bagus, Pak Suwondo ini bagus, pendekatan budaya, pendekatan masyarakat sosialnya juga bagus. Nah, kita coba imbangi saja. Kalau beliau kan yang terdepan ya, saya ini berhadapan langsung. Kalau saya kan bagian memberikan masukan-masukan saja, ini sebaiknya begini-begini. Karena ya anggota saya masih sedikit Pak, nggak mungkin juga. Kita ini kan pasti bayang-bayang, ada nggak ya, nggak tahu ya. Nah ini kira-kira di aspek ideologi. Kemudian di radikal kanan tadi ya. Kemudian saya lanjut. Nah di politik. Nah politik ini memang ada agak paradoks juga ya di Jogja. Jogja kemarin pemilu terbaik, dari penyelenggaraan pemilu terbaik, tercepat hitungannya. Bahkan komisioner KPU kita, Bawaslu kita diajak untuk membantu menyelesaikan di provinsi lain yang belum selesai itu, Pilpres kemarin. Jadi kita itu paling cepat, makanya diapresiasi juga dari Kemendagri, diberi penghargaan lah. Terbaik. Ya cocok lah, pemilu terbaik karena indeks demokrasi tertinggi. Cuman memang kita melihat bahwa di Jogja ini, apakah itu terjadi hasilnya tidak? Jadi kalau kita melihat pemilu kemarin, yang mereaksi hasil pemilu, yang menolak hasil pemilu, apakah itu disebutnya ada kecurangan kah, disebut ada oligarki kah, di situ ada mungkin politik dinasti lah, itu yang terbesar setelah Jakarta adalah Jogja.
Saya hitung aksi-aksinya itu banyak, ada 27 kegiatan. Saya hitung Pak, semuanya kegiatannya. Macam-macam itu, ya termasuk petisi yang dari kita LTM. Tidak masalah, silakan aja lakukan di sini. Nanti kita akan selesaikan semuanya. Nanti kita komunikasi secara baik. Bayangkan Jogja yang kota kecil kan, provinsi kecil ini kalahnya semua sama Jakarta. Jawa Tengah yang katanya gitu-gitu tidak ada Pak. Itu masih banyak kita gitu. Dan kami juga setiap hari Senin, setiap minggu kan ada Vicon juga, semua Kapolda menyampaikan permasalahannya. Oh ngeri-ngeri, tapi Jogja tidak ada gitu. Bukan berarti terus nggak ada masalah, ada masalahnya banyak. Tapi bagaimana kita menyelesaikan? Kan ini sudah bagian dari keragaman kita. Bineka Tunggal Ika kita macam-macam suku agama. Tidak mungkin satu pikiran, percaya saya. Partainya tambah banyak lagi sekarang kan gitu kan. Apalagi elektoral NT-nya turunkan di 8%, tambah banyak calonnya. Umat Pak itu. Kalau Mas Dikit lebih enak, begitu diturun, wah ini masalah. Ya sudah, nggak apa-apa, kita analisasi. Kita, bagi saya, kami ya, aparatur negara saya, ini bagaimana mengamalkan kebijakan itu. Saya tidak akan mengkritik kebijakan, silakan putuskan saja. Apa kebijakannya saya akan laksanakan. Saya akan terapkan, saya akan jaga itu bagaimana. Kalau memang ada masalah, tidak apa-apa. Nanti kita mitigasi lah gitu. Bagaimana ada masalah-masalah itu sekecil mungkin, makanya peran intelijen di situ. Bagaimana kita bisa identifikasi ancaman-ancaman seperti apa. Kalau kebijakan kayak gini, ini kira-kira kan begini. Nah, jadi kan kira-kira siapa yang bikin masalah ini kira-kira dekati dulu gitu. Kalau memang cara baik, nggak bisa ya, bicara agak lebih keras, ya, silakan mungkin aparatur yang lain gitu. Nah ini di aspek politik ini kita dinamikanya cukup tinggi Pak. Jadi memang kalau lihat jumlah aksinya itu luar biasa. Makanya di indeks kerawanan pemilu kita tinggi Pak. Lumayan agak tidak menyenangkan lah gitu ya. Itu yang merilis Bawaslu Pak. Nah, walaupun itu di kondisi sekarang sudah akan jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Karena apa? Ya kita belajar. Kalau tahun sebelumnya pemilu itu tidak nyaman buat kita, lihat indeks ya kan kita lihat indeks saja. Ini bagaimana dibuat pemilu pilkada yang sekarang harus lebih baik. Nah, kita berlangkah-langkah. Kami setiap bulan itu kumpulkan. Ada namanya Ominda. Nah, di situ dari Polda saya panggil dan Korem, panggil dari KPU Bawaslu. Kadang satu saat tertentu saya undang semua KPU Bawaslu dari kabupaten kota ke Sebangkol. Kita bicara masalah, punya masalah apa ini ya kita selesaikan masalah. Karena itu kan belajar dari angka-angka tadi statistik yang sebelumnya indeksnya cukup tidak membuat enak gitu. Bagaimana kita buat enak? Nah buat enak kita berdoa Pak. Memang itu harus turun langsung kita selesaikan identifikasi masalahnya seperti apa sehingga kita bisa ambil langkah-langkah. Ya tentu karena kami nggak bisa ambil langkah sendiri ya saya udah ini bagian ini ya Bapak ini. Kami awasi Pak itu kita sampaikan dan ini sejauh ini langkahnya sudah diambil belum? Karena kalau ada apa-apa nanti ya kami ditutup saya tidak takut dari tegur pimpinan tapi lebih saya khawatirkan ketika situasi tidak terkendali. Kalau buat saya jabatan ya resiko lah. Kalau terjadi apa-apa kita nggak tahu lah sudah. Tapi bagaimana kita mencegah supaya tidak terjadi sesuatu masalah. Karena sekali sudah terjadi gejolak yang mungkin tidak kita inginkan, ini akan secara nasional juga jadi masalah gitu. Nah ini yang kita coba. Bagaimana kita menyelesaikan itu. Jadi residu pemilu itu yang lain sudah selesai. Di sini masih panjang itu. Masih ada. Nah ini yang bagaimana kita kelola supaya isu ini. Karena memang kita melihat juga di balik kontestasi itu ada juga yang kalau saya harus sampaikan, kalau memang ada kepentingan kontestasi tidak ada masalah, besok selesai menang kalah ya besok nyalon kalah ya nyalon lagi, Pak Prabowo kalah 3 kali ya nyalon lagi nggak apa-apa. Tapi kalau ada kepentingan lain di balik itu tadi itu lawan saya nanti musuh sama saya. Misalnya ada kepentingan mengganti ideologi, ya kepentingan ini Pak Abi tahu lah. Ada kepentingan penumpang gelap kalau saya bilang, dan itu ada. Di pemilu 2019 lebih banyak, tapi sekarang kita kurangi karena kita tahu ini datanya ini bahaya ini orang-orang pemain-pemain yang sebenarnya dia tidak punya kepentingan terhadap pemilu, hanya gunakan momentum itu untuk kegiatan. Nah ini kan kita identifikasi supaya kita tahu ini pemilu, ini nggak mudah, ini harus kita selesaikan. Kalau yang kaitan sama pemilu paling selesai perkara menang itu biasa, besok 5 tahun lagi tunggu lagi. Tapi kalau orang ini memang tidak nanti ya, ini kan hanya digunakan sebagai sarana saja. Nah ini yang bahaya. Nah, itu yang kayak gini kalau tidak dikelola secara baik orang ini akan masalah karena tidak cukup diselesaikan oleh satuan-satuan yang ada gitu atau dinas-dinas terkait atau organisasi yang ada. Ini perlu penanganan secara khusus. Nah kayak gini kami coba tangani sehingga tidak berkembang lebih lanjut lah kira-kira seperti itu. Ini kemudian di aspek ekonomi ya, kalau kita melihat inflasi Jogja ini selalu masuk 5 besar inflasinya. Nah sekarang sudah tidak. Ini kemarin saya bicara dengan Pak Sekda sudah masuk nomor 8 Pak. Ya, lumayan. Biasanya 3 besar, 5 besar ada terus. Kenapa? Ya kan harus tahu. Jogja ini nggak kekurangan sama beras ada, swasembada. Mau apa aja swasembada.
Tapi kan ketika orang masuk dari luar, seperti ini liburan, kalau Bapak Ibu lihat sekarang itu mulai macet, itu sudah, itu ancaman inflasi sudah, karena tidak cukup barang-barang yang ada di sini. Sultan itu sudah siapkan semuanya bagus. Kalau cuma untuk kebutuhan di Jogja saya cukup. Cuma kan masalahnya panen juga beda. Kapan panen jual ketika orang datang semua liburan ya ada lagi orang barang LPG kita ini masa kemarin LPG baru naik kan udah 8 tahun nggak naik Pak. Provinsi lain udah kapan-kapan, Jawa Tengah naik dari udah lama Pak. Jogja itu menahan, Sultan itu udah dinaikkan sudah 8 tahun baru naikkan kemarin. Akhirnya langka. Bukan apa ya, karena orang itu cenderung LPG yang murah di Jogja ini dijualnya ke Jawa Tengah. Akhirnya kita kekurangan itu. Nah kayak gini-gini harus kita lihat ini sebenarnya masalahnya apa ini? Rupanya karena Jawa Tengah Jawa Tengah udah naik udah lama, Jogja tidak dinaikkan LPG, makanya barang itu banyak lagi di Jawa Tengah, kita kurang. Nah kayak gini-gini ya kita kurang, ini nggak jelas ini kayak gini harus telusuri siapa pemain-pemainnya ini, supaya jangan sampai ngacaukan situasi ini. Nah kadang-kadang kebijakan-kebijakan ini ada digunakan orang bermain di balik itu. Nah itu tugas kami Pak yang seperti ini untuk bisa deteksi ini supaya diambil langkah-langkah, ya supaya masalah nggak resah. Kalau LPG yang melon yang kecil 3 kilo nggak ada, wah jelas itu udah kecil masalahnya itu langsung menentu hajat hidupnya orang banyak yang pada level-level grassroots. Nah ini kita masuk. Nah nanti mungkin di bidang pertanian juga seperti itu ya, pasti kita lakukan lah itu seperti itu. Bagaimana pupuk distribusi segala macam ini akan berpengaruh. Sedikit pengalaman saya waktu saya jadi Dandim dulu Pak, sempat jadi Dandim di Bali saya. Bagaimana ketahanan pangan itu ketika kenapa ini untuk menjawab ya, mungkin ada orang mulai skeptis kok ini tentara ikut ketahanan pangan ngapain ini? Kan saya pelakunya Pak, ketika itu Panglima Kasatnya Pak Gatot itu, bagaimana ketika itu 10 tahun lalu saya 2012 itu jadi Dandim itu. Nah itu bagaimana dengan hadirnya TNI Pak, itu langsung kita memang tidak semuanya, tapi impor jauh menurun. Karena memang ini langsung kita nyentuh ke pokok masalah. Pupuk ini bisa sampai pada tepat waktu. Sehingga kita tanam pupuk misalnya di 2 minggu, 3 minggu harus ada pupuk. Ini kalau telat 2 minggu itu selesai. Pasti hasilnya itu ketika panen kurangnya bisa 1 ton, 2 ton kan itu banyak sekali Pak. Hanya karena pupuk saja. Pupuk barangnya ada tapi ini dibelok-belokkan, ada pemain siapa gitu. Ini belum lagi kita ngomong masalah bibit, ngomong yang lain-lain masalah obat. Nah inilah. Sehingga saya yakin ketika pemerintahan sekarang memberikan mandat agak lebih besar pada TNI Polri untuk terjun langsung dalam masalah ketahanan pangan ini kan ini pasti hasilnya luar biasa. Dulu cuma sektoral angkatan darat saja, dan saya bekerja untuk itu yang dari panen itu rata-rata saya di Bali itu 3-4 ton itu bisa paling kecil 5 ton, 5-7 ton. Hanya 1 tahun saya bekerja di sana dan itu bukan cuma saya, di tempat lain juga seperti itu. Bapak Ibu bisa cek lah tahun-tahun sekitar 2013, 2014, 2012 itu ada peningkatan kita produksi. Nah ini aspek ekonomi kira-kira juga seperti itu. Ya, kita lihat Jogja ini mudah-mudahan menjadi contoh untuk daerah yang lain Jogja ini dengan kondisi ekonomi dibandingkan rata-rata, dan Jogja ini sektor ekonominya lumayan menopang kehidupan itu. Dan ini kan membuat Jogja kenapa walaupun kita termasuk daerah miskin ya di Jogja di Jawa ini, tapi masih bisa survive karena sektor informal ini juga lumayan. Walaupun ada ya kalau saya sering diskusi dengan Pak Sultan dengan Pak Sekda juga, itu memang indikatornya ya berubah. Tapi sudahlah, kalau saya masalah yang penting bagaimana itu bisa turunkan. Kalau kita berdebat indikator sudahlah, itu angka sudah tepat. Tapi bagaimana tahun depan kira-kira angkanya bisa turun nggak? Saya sampaikan. Karena ini ada dana keistimewaan sekarang. Jogjanya ada dana keistimewaan dan itu salah satunya digunakan untuk penurunan kemiskinan, pengatasi kemiskinan. Itu boleh. Jadi setelah diizinkan ya itu lewat diskusi pajak lah. Bagaimana kita ada dana ini yang digunakan juga untuk itu, sehingga nanti antara lain misalnya saya buat diskusi dengan Pak Maidi, kan misal keistimewaan ini bagaimana terukur barisan antara lain, bagaimana itu bisa menurunkan kemiskinan tidak? Apakah orang bisa sejahtera tidak? Kalau masyarakat tidak bisa sejahtera ya nanti dipertanyakan ini keistimewaan itu siapa, gitu kan? Tapi kalau kita tingkat kemiskinan diturunkan, ya bukan cuma sekedar gemerlapnya misalnya pertunjukan apa seni budaya, tapi bagaimana secara langsung menyentuh pada harkat martabat yang masyarakat berubah. Karena kalau ekonominya terangkat, otomatis sudah masalah-masalah itu agak bisa diatasi lah itu. Masalah-masalah terkait dengan rumah makanya samakan betul-betul, karena kalau keamanan di Jogja ini harus kita jaga, karena begitu tidak aman maka akan memungkinkan orang takut datang. Ketika orang takut ke Jogja, UMKM tidak berjalan. Pasti, sudah pasti.
kalau nggak berjalan ya miskin, angkanya nanti kita juara buncit terus. Nah kalau juara buncit terus kan agak paradok juga ketika Jogja ini banyak perguruan tinggi yang bagus-bagus, artinya akademisnya bagus, orang-orang pintarnya banyak gitu ya, tapi kok miskin gitu. Walaupun harapan hidupnya tetap tinggi, ini kan aneh gitu, memang ya miskin tapi istiqomah gitu, ya seneng ya, tidak apa-apa, memang ya untungnya gitu. Inilah yang saya selalu teringat sampaikan Pak Sultan, jangan sampai orang lapar turun ke jalan, Pak, bahaya itu. Tetapi udah miskin ya, bagaimana? Bagaimana buat orang miskin tidak turun ke jalan? Bukan cuma melarang-larang aja, ya melarang bisa saja, takut-takut ya, kalau tangkap tuh, bukan begitu caranya juga. Tapi bagaimana membuat mereka ya diberi pengertian, terus diberi memang ya jalan keluar. Bagaimana termasuk sekarang itu dana keistimewaan itu diberikan bantuan pada orang miskin juga itu bisa, terus dibangun sarana-sarana untuk kehidupan masyarakat itu, sehingga itu bisa mengurangi pengeluaran mereka. Itu kira-kira di aspek ekonomi yang itu memang itu menjadi penting itu kalau tidak diatasi secara baik, karena sumber permasalahan itu di situ. Nah, ini jangan sampai orang miskin, tapi orang miskin mudah-mudahan orang miskin di Jogja ini tidak seperti yang tempat lain. Kalau tempat lain sudah bahaya Pak, kayak gini ini udah demo, udah jalan-jalan ramai terus. Tapi bukan berarti tidak ada Pak, demo terus ini, demo terkait dengan yang gini ya. Lanjut di ekonomi tadi ya. Nah, kemudian itu Agusti tadi sudah sampaikan. Masuk dulu. Ya, lanjut. Nah, ini aspek sosial budaya. Nah kalau kita melihat memang di Jogja ini kan ada masalah miras Pak. Ini luar biasa besar. Bapak Ibu perlu ketahui, ini masalah miras ini bukan tempat seperti tempat lain Pak. Sebelum sekarang kita ngomong sekarang udah aman ya. Dulu itu masuk sampai ke banyak, sampai ke kelurahan, ke desa-desa masuk ada outlet itu. Itu kalau mungkin di tempat lain Pak, di Jakarta FPI udah dibubarkan sama FPI itu. Terus apakah orang tidak ada di sini organisasi tipikal FPI? Ada banyak Pak yang siap turun kayak. Tapi bagaimana kita mencegah supaya ini kita berusaha menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru. Kalau itu masalah miras, warung rumah-rumah itu, ya kalau model FPI dibubarkan masalah baru Pak itu, ribut lagi gitu. Nah ini bagaimana kita menyelesaikan ini? Dan kemarin selesai, smooth. Nah, sementara ini sampai 2 bulan ini masih aman, 2 bulan ini kita jaga. Karena ini sudah begitu merasakan. Tapi kan orang Jogja ini tidak mau protes sampai marah-marah, ngelempari bakar kiosnya, itu tidak mungkin kayak gitu juga. Ya memang satu sisi untuk pemasukan daerah ya, untuk wisata. Tapi saya seberapa banyak sih turis-turis yang beli miras itu dibanding anak negeri sendiri gitu ya. Jangan ini juga dijadikan alasan bahwa untuk membolehkan itu. Terus saya itu di Bali lama, yang beli miras ya boleh-boleh aja gitu. Terus orang dewasa ini anak-anak juga boleh, kan gimana? Nah tapi kan ini dengan pendekatan-pendekatan ini ya ada momentum juga kemarin. Ada saus santri ditusuk ya kebetulan mereka ya udah kita gerakkan saja kita supaya mereka bergerak sendiri ya lakukan itu ya, dan mereka aman sekarang. Dan sekarang tidak, masalah miras sementara ini tidak terjadi gejolak. Ini mudah-mudahan pola-pola Jogja bisa digunakan. Demo 6.000 orang Pak datang ke Polda. Kalau tempat lain saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi di sini bisa terkendali baik, aman. Karena satu isunya, saya perlu sampaikan, tujuanmu apa? Isumu apa yang kamu minta itu dari itu? Ya supaya supaya miras ini dikendalikan lah gitu. Ya sudah di situ. Jangan terus bakar-bakar lain apa urusannya? Nggak ada urusannya sama kayak gitu-gitu. Terus ngancam-ngancam orang, intimidasi tidak boleh kayak gitu. Tapi orang Jogja masih bisa diomongin. Tapi mau perlu pola-pola juga pendekatan yang khusus kayak gitu. Tidak semua dengan pola itu orang bisa semua. Tapi bagaimana mereka ini bisa dikendalikan seperti itu? Karena kalau masalah miras ini kan ini menyangkut ya ini kepercayaan juga. Kalau ini naik mungkar ini harus turun ini, dan banyak Pak. Dan tipikal kayak model FPI yang di Jakarta itu banyak di sini. Mereka siap. Tapi bagaimana mereka mengendalikan mereka ini supaya nggak usah apalagi ya prinsipnya kita kayak penghadian aja yang menyelesaikan masalah tanpa menimbulkan masalah baru gitu. Nah ini yang sejauh ini kita harus coba kita lakukan ya, kami dan beberapa kawan-kawan untuk lakukan itu. Sehingga ini bagaimana kita menjaga juga tetap tenang. Masalah boleh ada masalah, tapi bagaimana kita menyelesaikan masalah itu supaya nggak berlarut masalah. Kalau sampai berlarut, apalagi sampai timbul masalah besar kok. Karena miras ini pemainnya juga sama, ini grassroots juga. Ya pemain grassroots, kamu grassroots tadi ini bahaya Pak. Kalau sudah kayak gitu kan bahaya. Ya memang ada di atasnya adalah yang punya modal, ini juga ada yang gerakan. Tapi yang bahaya ketika pada level masyarakat di bawah ini dibenturkan, ngeri ini. Nah ini yang kita melihat bahwa ini tidak boleh terjadi. Mudah-mudahan ya saya berharap masih diberi kekuatan lah
saya dan kawan-kawan itu bisa mencegah ini, menjaga Jogja tetap bisa aman. Karena kalau tidak ini juga banyak. Jadi masalah-masalah sosial seperti ini juga punya efek yang luar biasa di Jogja. Lanjut, ini sosial budaya, isu lokal ya. Nah, isu lokal kemudian adalah isu tanah, sampah luar biasa. Tapi bukan berarti tidak diselesaikan, tapi memang susah. Jogja kan sempit. Bagaimana Sultan tersinggung kita menteri ngomong ini sampah gak dianggap, oh itu karena sepertinya tidak menghargai. Ini kan kadang-kadang mohon maaf, menteri tidak tahu adat budaya Jogja ini. Tanya dulu lah masalahnya. Kadang-kadang orang menilai, oh makanya saya tidak terlalu suka kalau melihat dari indeks angka statistik itu kan begitu menteri lihat ada sampah, oh ini nggak selesai baik, ada sampah dalam kota loh, ya marah Sultan. Yang belum diskusi sama saya juga, ini sangat bikin surat protes karena ini sebenarnya sedang dalam proses penyelesaian. Jangan terus dibilang ini apa kota Jogja tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa kayak gitu. Lihat dulu, karena memang inilah ketika ada orang yang mungkin pejabat atau siapa yang tidak paham situasi Jogja langsung mengambil keputusan. Marah Pak Sultan, marah. Terus surat dan akhirnya kita maaf juga. Kami serius, ini masalah sampah. Terus kemudian ada masalah relokasi tadi sampaikan di awal, relokasi PKL. PKL ini kan itu orang miskin, orang susah, pedagang-pedagang pada level bawah itu, yang hidupnya hari itu dapat uang, dari itu makan. Itu sudah, itu direlokasi saja, itu masalah besar sebenarnya. Protes, tapi bagaimana mencegah mereka itu tidak tentu mencegah mereka tidak turun ke jalan tidak bisa, karena memang itu ya sudah, itu bagian dari memang harus dia perjuangkan. Tapi mencegah bagaimana mereka tidak anarkis itu bagian yang kami lakukan supaya tidak anarkis. Kalau kelas Tanah Abang, udah kalau Pak itu halangan itu bakar ban sudah pastilah itu sudah bentuk jelas itu. Tapi bagaimana mereka ini dan ini ribuan, langsung menyangkut hajat hidupnya mereka. Nah ini ya pola-pola seperti ini yang harus kita lakukan. Kasih buruh ya, kenakan UMP kita paling rendah. Tahun lalu naik paling besar naik tahun lalu. Nah tahun ini ketika Pak Prabowo sampaikan naik minimal 6,5%. Jogja terang-terang aja Pak, tahun lalu kita udah naikkan lebih dari itu gitu. Artinya percayakanlah pada pemerintah daerah ini. Saya selalu sampaikan pada kawan-kawan yang tidak puas mungkin dengan kebijakan pemerintah, percayakan pemerintah daerah bahwa pemerintah itu mikir, benar dipikirkan itu. Cuman ya memang untuk melakukan langkah-langkah apa yang mungkin agak ekstrim itu ya ada keterbatasan kemampuan juga. UMP tertinggi Pak, kenaikan yang tahun lalu itu di Jogja naik tinggi, sehingga ketika Pak Presiden nyampaikan harus naik 6,5%, oh gampang itu, bisa Pak. Ya kan ngobrol dengan Pak Sekda, gimana Pak Sekda, oh bisa Pak itu. Kita mungkin lebih tinggi dari itu, karena tahun lalu aja kita naik lebih dari itu. Kalau segitu bisa, dan itu bisa terkomunikasi secara baik. Ketika daerah lain mungkin ada protes atau pengusaha seperti itu, ini tidak. Nah artinya ini pola-pola ini ya harus dipahami juga. Nah pola-pola ini kalau memang jadi bisa di contoh daerah ya bagus sih, masalah sampah, PKL, terus masalah tanah kas daerah di salah penggunaan. Jadi kalau masalah korupsi di sini tuh banyak Pak ya. Tapi ini kan juga coba kita selesaikan satu-satu, termasuk penataan TKD ini. Jadi satu Pak Kajatinya keras juga ya. Itu memang diselesaikan. Sehingga saya sampaikan diskusi dengan Pak Kajati, Pak ini memang harus kita ambil langkah ekstrim. Ya memang harus tangkap beberapa ini supaya bisa tidak terjadi. Kan selama ini pembiaran ya terlalu baik Sultan ini. Ini sudah terlalu jauh ya, sekarang mulai ditertibkan karena supaya tidak timbul masalah-masalah baru. Karena ini juga banyak yang gunakan masyarakat bawah lagi. Ada juga memang level pengusaha juga, tapi ya kita harus hati-hati sekali sikapi ini supaya tidak terlalu kemana-mana gitu ya. Lanjut. Maaf tadi saya sampaikan salah satu penyumbang indeks ancaman nasional di Jogja kalau kita berikan indeks ancaman provinsi adalah radikal kanan. Kelompok kanan lah kira-kira itu ex-napiter adalah salah satunya. Bagaimana tadi di awal saya sampaikan bagaimana kegiatan-kegiatan yang mungkin tidak terjadi di tempat lain di sini terjadi. Mereka aman di sini, nyaman. Tidak apa-apa, aman. Silakan aja. Kami silakan hidup di Jogja, tapi jangan bikin masalah di Jogja. Tapi kalau mau diskusi-diskusi ya tidak apa-apa. Tidak akan pernah ada diskusi misalnya di dalam kampus atau dalam lingkungan terang dibubarkan, karena itu memang sudah zaman Sultan dan tidak ada masalah karena sudah eranya seperti saya, era berbeda pemikiran tidak ada masalah. Tapi ketika perbedaan itu diwujudkan dalam bentuk-bentuk yang kekerasan, itu yang masalah. Nah, kami lebih fokus pada bagaimana menjaga perbedaan ini tidak menjadi sesuatu yang menimbulkan yang tidak aman kira-kira gitu. Nah sampai saat ini memang ini penyumbang besar untuk indeks ancaman nasional di provinsi adalah radikal kanan. Itu lebih tinggi Pak daripada konflik sosial. Lebih tinggi daripada media sosial hoax itu. Bahkan Jogja banyak orang pinter.
tapi ancaman masih di bawahnya, pada level di bawahnya, ancaman kayak gitu. Saya coba breakdown ini supaya ini bagian dari pekerjaan kami lah. Kita pastikan ini angka ini terjadi seperti apa, kemudian ini sumbernya apa, sehingga kita tahu bagaimana kalau kita bisa diagnosa, ya dokternya nggak salah suntik lah. Ini pusing kepala ini karena migren atau karena tanggal programnya duit kan harus tahu, kalau nggak duit kasih duit itu disuntik nggak sembuh juga gitu. Nah kira-kira kan kayak gitulah gitu ya. Ini angka makanya ini tidak menyenangkan. Kalau saya bilang Jogja tidak baik-baik, saya tidak juga, tapi tidak menyenangkan buat saya yang memang bekerja di bidang keamanan ini. Angka-angka hasil statistik ini tidak menyenangkan. Yang itu membuat kami harus bekerja lebih keras lagi untuk memastikan bahwa semua ancaman-ancaman atau potensi masalah ini tidak menjadi besar gitu ya. Itu yang kita harapkan itu. Lanjut, ini lengkap. Kemudian itu isu separatisme tadi. Ya ini juga bagian dari ANCAM tadi. Tadi saya sampaikan juga demo Papua Merdeka, maaf ini. Ya ini yang terjadi besar di Jogja. Dan di mana-mana, di Jakarta udah disikat itu, di Makassar baru keluar pasti udah dibubarkan. Dan kemarin di Surabaya, di mana-mana. Tapi di Jogja boleh, tidak masalah, silakan saja. Tapi ya kita harus tahu adatnya, tahu kebiasaan orang Jogja. Sultan, mohon maaf keberatan kalau ada keberatan ketika demo kemarin ada pakai koteka. Saya di lapangan Pak, karena mau demo pakai koteka habis orasi pakai celana lagi lah, ngapain kamu itu pakai kaos lagi. Ini mohon maaf ya. Ini etika harus dijaga. Jangan menyampaikan pendapat demo, memang ada kebebasan, boleh menyampaikan pendapat demo, penggunaan ruang publik boleh, tapi ada batas-batasnya, tahu lah gitu. Nggak boleh kayak gitu. Sultan keberatan. Kok itu ada yang pakai koteka yorbo diperhatikan etika? Iya, tidak pantas juga. Bukan saya tidak menghargai Sultan ya. Budaya boleh, tapi kan ketika kita di tempat lain ya hargailah budaya. Di Jogja sangat beradab. Saya sampaikan kawan-kawan ini, jangan kamu salah, jangan kalau salah tafsirkan bahwa Sultan tidak mau kayak gitu, kamu enggak, tidak. Lu kalau kayak gitu bukan budayamu, baik-baik tapi di tempatmu sana nggak bisa, di tempatmu di orasi banyak orang. Kita sampaikan juga. Jangan gitu terus kamu ke titik nol apa? Nggak boleh, itu sebuah filosofi. Sultan sampaikan Jogja ini punya andil besar dalam untuk berdirinya republik ini. Loh kamu kalau demonya demo anti republik baru nggak bisa kayak gitu. Kalau demo kritisi pun nggak boleh, nggak suka para teriak aja sih boleh, cuma nggak masalah. Mau mendemo apalah terkait dengan mungkin suksesi kan boleh dikasih tempat. Tapi kalau sudah semuanya semua nggak bisa, itu sudah ada garis merah yang dilanggar. Selain itu ya kawan-kawan kadang-kadang memang ini kawan-kawan apa ya ini sorry ya. Kalau demo seringkali membuat masalah. Dan tidak pernah ada demo di titik nol itu vandalisme. Coba pakai pilot. Saya sampaikan, mana Pak Wakil Gubernur itu melongsor. Kok bisa gitu ya Pak? Ya. Sedih. Jadi makanya misalnya kita tempat orang terus buat kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai adat kebiasaan gitu. Bahkan bencana belum ada. Saya kemarin tangani demo yang MK itu banyak sekali. Itu 3.000-4.000 orang aman aja Pak. Dan belum pernah ada namanya demo itu dikawal. Dari kampus berangkat ada desain-desain itu memastikan bahwa ini mereka melakukan demo sesuai dengan fokus pada awal ya. Tidak suka sama putusan apa ya udah teriak aja situ. Nggak suka Jokowi gantung Jokowi tidak apa-apa sih teriak. Tapi jangan urusannya apa? Urusan rapor demonya pemerintah ada urusannya. Makanya saya lihat kemarin itu banyak kawan-kawan ya dosen beberapa saya dosen kenal yang memastikan bahwa anak didik yang dibawa itu adalah mereka menyampaikan aspirasi sesuai yang dia sampaikan, termasuk aktivis lain dari partai saya. Tidak ada beberapa senior orang-orang partai saya teman ini nopo jenengan dulu kena isu wah saya takut ini. Mereka takut kalau sampai terjadi sesuatu dari demo itu, bukan masalah demonya, kalau promosi kan dia harus menjawab. Dan ini belum ada pernah terjadi Pak. Saya sudah menangani ratusan ribu demo, tidak ada namanya ada penanggung jawab yang betul-betul bertanggung jawab memastikan bahwa ini demonya akan berjalan baik-baik saja. Tidak ada Pak, ini ada di Jogja. Bayangkan di Jakarta mana ada demo misalnya dari Trisakti dosennya ngawal supaya kamu jangan lempar-lempar, tidak ada kayak gitu. Atau dari partai misalnya, tidak ada yang ngawal kayak gitu. Ada orang UI dari Gunadarma datang dikawal dosennya, kamu jangan ini, tidak ada Pak. Hanya di sini ada. Ini kan luar biasa maju. Saya ini semangat menjaga Jogja, yang menjaga jangan sampai terjadi masalah yang tidak diinginkan. Artinya demo tetap boleh. Saya ketemu orang-orang itu di lapangan itu ya, mereka memastikan itu tidak terjadi, tidak bias lah. Ya kalau mau demo mau kritisi aja gitu. Bahkan demo di depan gedung Agung boleh di Jakarta Pak, jangan
Istana itu nggak boleh, ada larangan mendekati juga boleh. Dari Malang itu ada barikade itu udah larangan jauh, di depan kita buru-buru mau mendekati nggak bisa. Tapi di sini boleh, karena pastikan itu. Dan tidak ada satupun properti pemerintah yang dirusak, dicolek, tidak ada. Itulah Jogja yang luar biasa. Saya senang di sini, karena memang situasinya juga lebih kondusif dan masyarakat mau diajak. Aparatnya juga enak, pimpinannya bertanggung jawab. Ya semuanya dia bertanggung jawab. Kampus bertanggung jawab. Saya acungkan jempol lah kampus-kampusnya. Ketika ada demo dikawal, aman. Atau dalam kampus menyampaikan perbedaan pendapat, tidak ada masalah. Dan semuanya aman-aman saja itu. Ketika cara itu ditiru tempat lain loh, karena nirunya itu lebih semrawut ini. Kesana itu tambah bias, nggak tahu lah. Sumbernya ini tidak ada masalah kok di sini. Tapi di sana kok malah nggak karu-karuan itu. Ya nggak tahu seperti itu kan. Nah itu kira-kira di separatisme ada. Ya ini bagian yang membuat indeks ancaman di Jogja ini agak tinggi karena ini penyebabnya nih. Mudah-mudahan kalau ini kita bisa tekan, kita pada angka-angka yang itu lebih. Dalam masyarakat, politik dan politik identitas, ataukah malah ini akan menimbulkan konflik yang cukup besar di lingkungan masyarakat karena pasti akan ada pihak-pihak kontra yang menganggap adanya pengurangan demokrasi. Terima kasih. Baik, masih saya jawab sedikit. Yang pertama tadi itu memang ini mewakili keresahan sama Pak orang Jogja ya. Tapi kita nggak mungkin melarang untuk bekerja di Jogja, datang ke Jogja karena doanya orang Jogja ini orang datang ke Jogja nih supaya hidup. Tapi jangan jadi masalah lagi ya. Nah ini memang perasaan saya juga selalu ingatkan pada kawan-kawan itu yang di Purwosari banyak kawan saya juga banyak saya janganlah bikin masalah-masalah kayak karena kamu sudah ditanya itu jadi bukan koleksi saya tidak saya khawatir jangan ini digiring ke saya ya. Ini karena perilaku kalian yang mohon maaf tidak sesuatu lah banyak tidak sesuatu akhirnya jangan sampai ini toleransi orang Jogja adalah habis marahnya orang diam itu bahaya sekali marahnya orang diam ini marahnya dan perlawanan secara diam ini kan dilakukan juga ya tapi ya gimana misalnya mohon maaf kawan-kawan ini susah cari tempat kos ya, sekolah kan gitu ya ini harus jadi pelajaran gitu ya terus dilalah beberapa ini beririsan dengan kelompok separatis juga tidak semuanya ada mereka yang beririsan dengan kelompok separatis ya tapi ini harus kita pilah ya supaya ini tidak timbul sara kita selesaikan kalau itu terkait dengan pidananya jangan lari mana-mana jangan ngomong kamu ampun kamu malu kamu apa bukan itu bukan karena apa tapi masalahmu karena terkait dengan ini nah separatisnya juga sama ada potong ini kan potong separatismu ini karena orang Papua baik lebih banyak ini harus kita selesaikan dan ini yang selalu kami suarakan pada ya, semua pihak di sini yang kita harus bisa pilih jangan terus dibiarkan kalau ada masalah misalnya ya mereka nggak pakai makanya kan ngomong bahwa Papua nggak pakai enggak juga itu yang nggak ada banyak gitu sama dengan Papua sananya itu nggak banyak juga yang memang troublemaker gitu. Nah ini harus diselesaikan adalah bagian-bagiannya supaya tidak tertimbul masalah baru kalau sampai kita pukulan ya nanti Sarah pasti Sarah karena cenderungnya mereka itu ketika ada masalah membawa kelompoknya supaya kalau ada Sarah kita pasti mundur pasti kan karena ini ada perusahaan lebih besar ya, daripada kalau kita paksa itu makanya harus kita belak-belakan dan ini kita proseskan jadi secara sosial juga kalau kita nggak senang sama orang mabuknya aja sikat jangan karena ngomong ini orang mabuk-mabukan dan Polres mabuk tidak begitu Polres itu banyak juga gitu ini melakukan kita ya nanti sanksi sosial pasti ada terhadap orang-orang nanti yang kita sudah coba kita lakukan itu sanksi seperti itu. Nah ini supaya tidak timbul masalah baru. Saya selalu menyampaikan bagaimana misalnya masalah itu jangan sampai timbul masalah baru karena di balik itu ada masalah besar yang nanti bahaya kalau kita seperti itu. Nah, kemudian yang pertama yang kedua tentang wacana dari Pak Presiden. Saya tidak mau terjebak masalah itu. Ini kebijakan. Jadi kalau kami kebijakannya apa? Yang turun mau pemilihan langsung atau tidak langsung ya kami tidak lakukan saja. Tapi kalau di balik itu semua pasti punya potensinya lah. Ya. Punya pada potensi masalah ada plus minusnya. Kalau sampai seorang presiden menyampaikan sebuah wacana itu sudah ada pemikiran Prabowo itu pikir Pak 18 tahun saya masuk itu yang berikut beliau juga ya. Jadi sangat tahu lah pola aku dengan beliau itu sudah ada pemikiran yang matang. Tentu ada plus minusnya ya saya tidak berani lah. Pokoknya apa kebijakan pemerintah, apa undang-undangnya, apa yang menjadi keputusan ya kita laksanakan. Kalau bawaan itu nanti ada masalah ya biasa pastilah sekian banyak itu kan orang ada suka tidak suka nanti bagaimana tugas kami adalah mitigasi itu nah ini tugas kalian nanti dianalisa aja seperti apa karena belum terjadi juga sehingga
bagian dari pendapat kalian itu bisa kamu sampaikan lewat opini, lewat apa, sehingga itu jadi bagian pertimbangan pemerintah juga. Gak apa-apa kalau menulis sesuatu yang wacana ya, tapi kalau taruhnya susah juga nggak boleh. Nggak boleh berlawanan dengan pemerintah, nggak boleh ya karena bagian pemerintah. Tapi bagaimana beri masukan boleh, dalam diskusi di kelas itu boleh berbeda di kelas, tapi itu dalam konteks ya akademik, tidak ada masalah. Tapi kalau keluar ya kita bagaimana ngamankan jalan pemerintah, bukan berarti terus ini kok, wah ini kok pemerintah, ya bukan pemerintah, itu memang saya dibayar pemerintah, bagaimana ngamankan jalan itu. Dan saya selalu berpikir bahwa bisa rentan pasti terbaik. Tapi bahwa itu ada yang tidak suka ya tidak salah, ini kita selesaikan. Saya kira itu. Terima kasih Pak Sukadi, Pak Sukadi, terima kasih Bapak mengikuti kami terus. Ya, terima kasih.